Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Nur Isnaini sebagai moderator perwakilan dari kelompok 6 ingin meminta izin memaparkan materi presentasi dari kelompok kami dengan judul Kebijakan Moneter yang beranggotakan Neni Nur Isnaini, Laila Nur Olivia Farara, Harini Wulandari, Rena Melisa, dan Nadia Fatihatun Najah. Untuk teman-teman, simak terlebih dahulu video dari kami. Pengertian secara umum, kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi mikro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilitas harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilitas harga. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar atau easy monetary policy. Penerapan kebijakan ini seperti A. Politik diskonto atau penurunan tingkat suku bunga. B. Politik pasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi. C. Politik kas ratio atau penurunan cadangan kas. Dan yang terakhir, politik kredit selektif atau pemberian kredit longgar. Jenis kebijakan moneter yang kedua ini adalah kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif dapat disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini dapat diterapkan pada instrumen kebijakan berupa yang pertama, politik diskonto, yaitu peningkatan suku bunga. Maksudnya di sini adalah bank sentral menaikkan suku bunga akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi tersebut. Jadi, ketika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank karena akan mendapat bunga yang lebih besar. Karena masyarakat berbondong-bondong menabung, maka uang yang beredar akan berkurang karena uangnya disimpan di bank. Penerapan yang kedua yaitu politik pasar terbuka atau penjualan surat berharga. Surat berharga di sini berupa obligasi, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Jadi, bila Bank Sentral menjual SBI kepada masyarakat dan dibeli oleh masyarakat, maka uang akan diterima Bank Sentral. Akibatnya dapat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk tujuan mengurangi atau mengatasi inflasi. Berikutnya untuk penerapan yang ketiga ada politik cash ratio atau peningkatan cadangan kas. Jadi, bila bank sentral menaikkan cadangan kas, maka akibatnya bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan. Dan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi serta dapat mengatasi inflasi. Dan penerapan yang terakhir yaitu politik kredit selektif atau pengetatan pemberian kredit. Pengetatan pemberian kredit dapat disebut juga dengan kredit ketat.
Kredit ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi sebuah inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit. Karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat yang dipersulit. Tujuan A. Tujuan jamak atau ganda. Kebijakan moneter yang bertujuan jamak atau ganda adalah kebijakan moneter yang tujuan akhirnya lebih dari satu untuk membantu mencapai sasaran makroekonomi, yaitu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, stabilitas tingkat suku bunga, stabilitas pasar uang, dan stabilitas pasar valuta asing. B. Tujuan tunggal atau single. Kebijakan moneter yang bertujuan tunggal atau single yaitu menjaga kestabilan harga atau inflasi. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter merupakan alat-alat atau media pengendalian operasi moneter yang dimiliki dan dapat digunakan oleh bank sentral atau pemerintah. Agar tujuan kebijakan moneter dapat dicapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, giro wajib minimum, dan kebijakan dorongan moral. Sasaran 1. Sasaran operasional 2. Sasaran antara atau intermediate target 3. Sasaran akhir atau final target. Contoh-contoh kebijakan moneter. Contoh yang pertama, suatu negara memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai target. Umumnya, negara akan membuat kebijakan moneter berupa penurunan tingkat suku bunga. Dengan demikian, jumlah yang meminjam ke bank akan meningkat. Contoh yang kedua, sebuah negara mengalami inflasi sehingga bank sentral harus mengatur kebijakan untuk mengatasinya. Bank sentral biasanya akan mengurangi jumlah uang tunai yang beredar atau menurunkan cadangan kas negara. Contoh yang ketiga, di saat negara mengalami krisis dan tingkat inflasi tinggi yang diakibatkan banyaknya uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah melaksanakan salah satu instrumen kebijakan moneter. Contoh yang keempat atau yang terakhir, bank sentral menjalankan kebijakan dengan membeli sertifikat berharga atau melelang sekuritas ke pasar modal. Demikian akhir presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.